Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas soal untuk materi sifat koligatif larutan. Materi ini dipelajari pada kelas 12. Nah, soalnya seperti pada layar kita, larutan sukrosa dalam air memiliki penurunan tekanan uap sebesar 1/6 P0 mm raksa atau mm Hg, di mana P0 adalah tekanan uap air. Molalitas sukrosa adalah, di sini diketahui Mr sukrosa sebesar 342 dan Mr air 18. Nah, sebelum kita menjawab, kita perlu tuliskan semua data yang diketahui soal. Di sini kita tulis diket. Yang pertama yang diketahui di soal itu adalah penurunan tekanan uap. Nah, penurunan tekanan uap itu ditulis dengan lambang delta P. Berarti delta P sama dengan 1/6 P0 mm raksa. Kemudian diketahui di soal adalah nilai Mr sukrosa yaitu 342, selanjutnya Mr air yaitu 18. Nah, sekarang kita sudah tuliskan semua data yang diketahui soal. Maka kita lihat yang ditanyakan soal yaitu molalitas sukrosa. Molalitas itu dilambangkan dengan M kecil, berarti M kecil sukrosa. Nah, sekarang kita sudah tahu yang ditanyakan soal, maka kita sudah bisa menjawab. Nah, untuk sifat koligatif larutan yaitu penurunan tekanan uap, itu rumusnya delta P sama dengan XT dikali P0, di mana XT itulah fraksi mol zat terlarut. Nah, pada soal kita ini adalah larutan sukrosa dalam air. Berarti zat terlarutnya adalah sukrosa, sedangkan pelarutnya air. Karena sukrosa itu kita larutkan di dalam air ya, maka ini zat terlarut, ini pelarut. Kemudian ada P0. P0 inilah tekanan uap pelarut murni. Di sini adalah air, berarti P0 dari air. P0 ini adalah tetapan ya. Kemudian delta P yaitu penurunan tekanan uap, dinamakan dengan delta P. Nah, selanjutnya di soal ditanyakan molalitas. Molalitas itu dihitung dengan rumus mol dari zat terlarut. Di sini zat terlarut kita adalah sukrosa dikali 1000 dibagi massa zat pelarut. Pelarut kita adalah air. Berarti massa air di sini adalah mol sukrosa. Nah, nilai mol dari sukrosa atau zat terlarut belum diketahui di soal. Begitu juga dengan massa air belum diketahui di soal. Yang diketahui di soal adalah delta P dengan Mr. Namun mol zat terlarut itu bisa kita cari dari rumus delta P sama dengan XT dikali P0, di mana XT adalah fraksi mol zat terlarut. Makanya kita perlu mencari fraksi mol untuk mengetahui mol zat terlarut. Nah, kita tuliskan lagi ke dalam persamaan delta P sama dengan XT dikali P0. Delta P itu 1/6 P0 dikali XT dikali P0. P0 adalah sama, maka akan habis, maka didapat XT itu sebesar 1/6. Ini adalah fraksi mol zat terlarut atau fraksi mol sukrosa. Nah, di mana fraksi mol itu di sini lambangnya XT, T itu terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi mol zat terlarut ditambah mol pelarut atau mol total. Sedangkan XP itu adalah fraksi mol pelarut, berarti mol zat pelarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut atau mol total ya, yang dua ini. Nah, XT-nya adalah 1/6. Hubungan XT dengan XP itu adalah XP atau ditambah dengan XT itu adalah 1, berarti fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol terlarut itu totalnya adalah 1. Nah, kita sudah tahu fraksi mol terlarut yaitu 1/6, maka fraksi mol pelarut itu sama dengan 1 dikurang fraksi mol terlarut. Berarti fraksi mol pelarut adalah 5/6. Nah, selanjutnya tadi kita lihat kembali di sini fraksi mol terlarut. Fraksi mol itu adalah mol zat terlarut dibagi mol total. Nah, berarti mol zat terlarutnya adalah 1 ya, karena di sini mol zat terlarut berarti 1 dibagi mol total. Mol totalnya adalah 6. Maka mol zat terlarut atau di sini yang terlarut adalah sukrosa adalah 1 mol.
Kemudian pada fraksi pelarut itu rumusnya mol zat pelarut dibagi mol total. Mol pelarutnya adalah 5, mol totalnya 6. Di sini samakan 6. Berarti mol pelarut kita adalah air adalah 5 mol. Berarti tadi mol terlarut ditambah mol pelarut berarti mol terlarut 1 ditambah mol pelarut 6. Makanya di sini 6 ya. Berarti 1 tambah 5 6, 1 tambah 5 6. Maka didapat mol zat terlarut dan pelarut itu 6 ya. Nah, jadi kita sudah tahu mol zat terlarut atau gula sukrosa ini 1 mol. Kemudian pelarut air itu molnya 5 mol. Nah, yang ditanya soal adalah molalitas sukrosa atau M kecil dari sukrosa. Rumus molalitas yaitu mol zat terlarut dikali 1000 dibagi massa pelarut. Nah, sedangkan yang kita ketahui dari soal baru mol terlarut yaitu 1 mol, ini sudah ada. Kemudian yang diperlukan untuk menghitung molalitas itu massa pelarut. Sedangkan yang diketahui soal baru mol pelarut atau mol air itu 5 mol yang kita perlukan massa. Jadi kita perlu mengubah mol menjadi massa, di mana mol itu sama dengan massa itu sama dengan mol dikali mr atau mol sama dengan massa dibagi mr. Massa air sama dengan mol air dikali mr air. Mol itu 5 mol, mr-nya diketahui ya 18. Maka kita sudah bisa menghitung massa air yaitu 5 mol dikali 18 mr-nya. Dari perhitungan kita dapat massa air itu sebesar 90 gram. Nah, sekarang kita sudah ada massa pelarut atau massa air 90 gram, maka kita sudah bisa menghitung molalitas. Molalitas sama dengan mol terlarut yaitu mol sukrosa 1 mol, 1 dikali 1000 dibagi massa air yaitu 90 dibagi 90. Nah, berdasarkan perhitungan, maka akan kita dapat molalitasnya yaitu sebesar 11,1 molal. Nah, berarti molalitas atau M kecil sukrosa adalah 11,1 molal. Pada temperatur 20 derajat Celcius, sikloheksana dan toluena mempunyai tekanan uap murni masing-masing 70 torr dan 20 torr. Tekanan uap total larutan yang terdiri dari 50% mol sikloheksana dan 50% mol toluena adalah. Nah, sebelum kita menjawab soal, langkah pertama yang perlu kita lakukan yaitu tuliskan semua data yang diketahui di soal. Di sini kita singkat DIKET. Pertama ada di sini dikatakan bahwa temperatur 20 derajat Celcius. Nah, berarti ini adalah temperatur. Temperatur itu dilambangkan dengan T besar yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian ada tekanan uap murni dari sikloheksana dan toluena yang masing-masing 70 dan 20. Nah, ingat teman-teman, untuk tekanan itu lambangnya adalah P besar ya, dari kata bahasa Inggris pressure yang artinya tekanan. Nah, dilambangkan P besar. Karena di sini tekanan uap murni berarti itu P0 ya. Untuk yang murni ada nolnya di atas. Jadi di sini ada tekanan uap murni. Pertama ada sikloheksana yaitu sebanyak 70 torr dan tekanan uap murni atau P0 toluena yaitu sebanyak 20 torr. Selanjutnya diketahui juga bahwa ada mol dari sikloheksana yaitu 50%. Sedangkan mol untuk toluena juga 50%. Nah, sekarang kita sudah tuliskan semua data yang diketahui dari soal. Selanjutnya barulah kita lihat apa yang ditanyakan oleh soal. Nah, di sini soal menanyakan tekanan uap total larutan dari sikloheksana dan toluena adalah. Nah, yang ditanya adalah tekanan uap total, yang mana campuran larutannya tadi 50% sikloheksana dan 50% toluena. Nah, tadi tekanan itu dilambangkan oleh P besar ya, berarti P total adalah. Nah, jadi kita sudah mengetahui yang ditanya adalah P total, yang diketahui soal ada P0. Nah, ini untuk materi sifat koligatif larutan ya. Nah, jika di soal itu ada nilai tekanan dan ada tekanan uap murni, berarti ini masuk ke sifat koligatif yaitu penurunan tekanan uap. Nah, pada materi penurunan tekanan uap ada beberapa rumus yang perlu kita perhatikan ya.
Nah, pertama untuk menghitung tekanan. Nah, tekanan itu dihitung dengan rumus fraksi mol dikali P0. Fraksi mol dikali tekanan uap murni ya. Dengan P itu adalah tekanan uap larutan. X adalah fraksi mol, ini bisa terlarut, bisa pelarut ya, tergantung tekanan siapa yang ingin kita hitung. Kemudian dikali dengan tekanan uap larutan murni ya, tekanan larutan murni atau P0. Nah, kita sudah tahu rumus yang digunakan gitu ya. Namun kita lihat dulu di sini ada fraksi mol. Ingat teman-teman, fraksi mol itu ada dua. Pertama fraksi mol pelarut dan fraksi mol terlarut. Nah, untuk fraksi mol pelarut itu rumusnya mol pelarut dibagi mol total. Mol total itu adalah jumlah mol pelarut dengan mol terlarut. Sedangkan untuk fraksi terlarut berarti mol terlarut dibagi mol total. Mol total yaitu pelarut dan terlarut. Gitu ya. Untuk fraksi mol pelarut berarti di atas ini juga pelarut. Untuk terlarut di atas juga terlarut. Nah, kita lihat tadi XP itu adalah fraksi mol pelarut, XT adalah fraksi mol terlarut, dan NP mol pelarut, serta NT adalah mol terlarut. Nah, ingat teman-teman, pada kelas 10 kita sudah mempelajari ya mengenai larutan, yaitu campuran zat pelarut dengan zat terlarut gitu ya. Apa bedanya? Nah, bedanya zat pelarut itu adalah yang jumlah molnya atau jumlahnya yang lebih banyak. Sedangkan zat terlarut jumlahnya lebih sedikit gitu ya. Nah, karena di soal mol sikloheksana 50% dan mol toluena 50% jumlahnya sama ya. Jadi kita tidak tahu yang mana pelarut, yang mana terlarut karena jumlahnya sama. Jadi kita misalkan saja bahwa pelarutnya adalah sikloheksana sedangkan terlarutnya toluena. Gitu ya, karena jumlahnya sama jadi dimisalkan aja. Bisa juga pelarutnya toluena ataupun terlarutnya sikloheksana. Nanti hasilnya juga akan sama karena ini jumlahnya sama-sama ya, sama-sama 50%. Nah, sekarang kita sudah tentukan di mana yang jadi pelarut. Di sini kita tentukan pelarutnya sebagai sikloheksana dan terlarutnya toluena. Nah, selanjutnya baru kita bisa menghitung nilai fraksi mol masing-masing ya dengan menggunakan rumus yang di atas ini. Nah, pertama kita hitung dulu untuk fraksi mol pelarut yaitu sikloheksana. Tadi rumusnya mol pelarut dibagi mol total yaitu pelarut ditambah terlarut. Ini molnya 50% ya. Kita anggap aja 50-50%-nya kita hilangkan ya karena jumlahnya sama. Nah, untuk fraksi mol berarti mol pelarut yaitu mol sikloheksana 50 dibagi mol sikloheksana 50 ditambah mol toluena 50 berarti 50 dibagi 50 ditambah 50. Nah, dari perhitungan didapatlah ini 50 dibagi 100 itu sama dengan 1/2. Nah, jadi fraksi mol untuk sikloheksana itu 1/2. Ini sama ya karena ini 50% itu maksudnya setengah gitu ya. Sebenarnya nggak perlu dipakai rumus ini juga nggak apa-apa karena kita sudah tahu bahwa 50% itu sama dengan setengah dari 100% gitu ya. Nah, sekarang baru kita hitung untuk tekanan, berarti tekanan pelarut ya karena di sini pakai fraksi mol pelarut atau tekanan dari sikloheksana yaitu dari fraksi mol dikali tekanan murninya, tekanan uap murni. Fraksi mol yaitu 1/2, tekanan uap murni diketahui di soal 70 torr, itu berarti 1/2 dikali 70 torr. Nah, dari perhitungan didapatlah tekanan sikloheksana yaitu 35 torr. Nah, selanjutnya untuk terlarut atau di sini kita tentukan sebagai toluena gitu ya. Nah, untuk mencari fraksi mol yaitu fraksi mol terlarut sama dengan mol terlarut dibagi mol total. Nah, mol terlarut atau mol toluena itu 50 ya, 50 dibagi total yaitu dari pelarut ditambah terlarut, 50 ditambah 50. Nah, dari perhitungan didapatlah nilai dari fraksi molnya, maaf ini harusnya T ya, yaitu 1/2. Tadi karena 50% ya sudah pasti 1/2. Nah, untuk tekanannya berarti tekanan yaitu fraksi mol dikali P0. Fraksi molnya 1/2, P0-nya diketahui di soal yaitu 20. Nah, dari perhitungan didapatlah
Tekanan untuk toluena yaitu 1/2 kali 20. Berarti 20 bagi 2 yaitu 10 torr. Berarti tekanan masing-masing zatnya ya udah diketahui, yaitu untuk sikloheksana 35 dan toluena 10. Nah, yang ditanyakan dari soal yaitu tekanan total. Tekanan total maksudnya tekanan sikloheksana dijumlahkan dengan tekanan toluena. Jadi tekanan total atau tekanan pelarut ditambah dengan tekanan terlarut. Pelarut tadi sikloheksana tekanannya 35, terlarut toluena tekanannya 10. Berarti 35 ditambah 10. Jadi tekanan totalnya itu 45 torr. A dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2 dengan Mr 208 ke dalam 2 kg air. Barium klorida terdisosiasi sempurna dalam air. Larutan B dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik non-elektrolit ke dalam 1 kg air. Pada tekanan yang sama, delta Tb larutan B sama dengan 2 kali delta Tb larutan A. Maka massa molekul relatif atau Mr dari zat organik adalah. Nah teman-teman, sebelum menjawab soal, langkah yang pertama yang perlu kali kita lakukan adalah tulis semua data yang diketahui dari soal. Nah kita tulis diketahui, kita singkat dikit. Nah yang pertama ada larutan A yang mana dibuat dengan melarutkan 4,16 gram BaCl2. Gram adalah satuan massa, berarti ini massa BaCl2. Berarti massa BaCl2 4,16 gram. Kemudian Mr dari BaCl2 yaitu 208. Yang mana BaCl2 ini dilarutkan ke dalam air sebanyak 2 kg. Kilogram adalah satuan dari massa, berarti ini massa air. Nah teman-teman, data ini adalah untuk larutan A, di mana ini adalah larutan elektrolit karena larutan ini terdisosiasi sempurna dalam air. Jadi maksudnya terdisosiasi sempurna dalam air berarti larutan BaCl2 atau larutan A ini adalah elektrolit kuat. Nah kemudian juga diketahui data untuk larutan B, di mana larutan ini dibuat dengan melarutkan 15 gram zat organik. Gram adalah satuan massa, berarti ini massa dari zat organik. Nah, massa organik, karena kita tidak tahu zat apa, maka kita tulis massa organik, yaitu sebanyak 15 gram. Kemudian, zat organik ini adalah non-elektrolit yang dilarutkan ke dalam 1 kg air. Kilogram adalah satuan massa, berarti ini massa air sebanyak 1 kg. Nah, ini adalah data untuk larutan B atau larutan dari zat organik, yang mana larutan ini non-elektrolit. Nah kemudian di soal juga diketahui bahwa nilai delta Tb dari larutan B ini sama dengan 2 kali delta Tb dari larutan A. Jadi delta Tb larutan B 2 kali delta Tb larutan A. Nah teman-teman, sekarang kita sudah menuliskan semua data soal. Maka kita lihat yang ditanyakan soal. Nah, yang ditanyakan soal adalah massa molekul relatif atau Mr zat organik. Berarti Mr zat organik atau Mr dari larutan B. Nah, teman-teman, sekarang kita jawab. Nah, soal kita ini adalah sifat koligatif untuk kenaikan titik didih, di mana untuk menghitung kenaikan titik didih atau delta Tb itu dicari dari rumus delta Tb sama dengan Kb dikali M kecil. Nah, di mana Kb adalah tetapan, sedangkan M kecil itu adalah molalitas. Nah, yang mana rumus ini berlaku untuk larutan non-elektrolit. Nah, teman-teman, untuk larutan elektrolit, delta Tb dicari atau dihitung dari Kb dikali M kecil dikali I kecil. Nah, di mana M kecil itu dapat dihitung dari massa atau gram dari zat terlarut dibagi Mr dikali 1000 dibagi massa zat pelarut dalam satuan gram. Nah,
Massa zat terlarut seperti contoh larutan A berarti massa dari BaCl2. Berarti massa BaCl2 dibagi Mr dari BaCl2 dikali 1000 dibagi massa pelarut. Nah, massa pelarutnya di sini pelarutnya adalah air, berarti massa air. Sedangkan I itu dikenal dengan faktor Van Hoff. Nah, I dapat dihitung dari rumus 1 ditambah N dikurang 1 dikali alfa. N adalah jumlah ion yang terlibat di dalam molekul, sedangkan alfa adalah derajat disosiasi. Nah, teman-teman, pertama mari kita lihat untuk larutan A. Nah, larutan A itu adalah larutan BaCl2. Maka karena larutan BaCl2 ini adalah elektrolit kuat yang mana dia terdisosiasi sempurna dalam air, maka BaCl2 ini akan mengion di dalam air membentuk ion Ba2+ ditambah ion 2Cl-. Di mana untuk menghitung delta Tb elektrolit itu delta Tb sama dengan Kb dikali M kecil dikali I. Nah, Kb adalah tetapan, maka kita perlu menghitung M dan I kecil. Nah, M atau molalitas dihitung dari rumus M sama dengan massa zat terlarut. Nah, zat terlarut kita BaCl2 berarti massa BaCl2 yaitu 4,16 gram dibagi Mr zat terlarut yaitu Mr BaCl2 208 dikali 1000 dibagi massa zat pelarut. Pelarut kita air yaitu sebanyak 2 kg. Kita ubah ke satuan gram, 2 kilo sama dengan 2000 gram. Maka dari perhitungan molalitas BaCl2 didapat sebanyak 0,01 molar. Nah, kita sudah ada nilai molalitas, maka selanjutnya perlu mencari nilai I yaitu faktor Van Hoff, di mana rumusnya I sama dengan 1 tambah N kurang 1 dikali alfa. N adalah jumlah ion yang terlibat atau jumlah ion pada molekul elektrolit kita, sedangkan alfa adalah derajat disosiasi. Nah, N pada BaCl2 N adalah jumlah ion, yaitu pada Ba ada ion plus sebanyak 2 plus dan ion negatif atau minus 1. Berarti 2 ion positif ditambah 1 ion negatif berarti totalnya adalah 3. Berarti N adalah 3. Sedangkan derajat disosiasi adalah 1 karena barium klorida terdisosiasi sempurna. Nah, jika terdisosiasi sempurna, maka nilai alfa sama dengan 1. Nah, berdasarkan perhitungan didapat nilai I yaitu 3. Nah, sekarang sudah ada M kecil I, maka kita dapat mencari delta Tb untuk larutan A. Di mana delta Tb larutan A sama dengan Kb dikali M kecil yaitu 0,01 dikali I 3. 0,01 dikali 3 berarti delta Tb untuk larutan A sama dengan Kb dikali 0,03. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat untuk larutan B yaitu larutan organik, di mana delta Tb dicari dari Kb dikali M kecil. M kita hitung dari rumus massa zat terlarut. Nah, zat organik sebanyak 15 gram dibagi Mr. Nah, Mr itu adalah yang ditanya soal, maka kita tuliskan Mr. Kemudian dikali 1000 dibagi massa pelarut. Pelarutnya adalah air sebanyak 1 kg. 1 kg setara dengan 1000 gram. Maka dari perhitungan didapat molalitas dari larutan organik B yaitu 15 dibagi Mr. Kemudian kita bisa mencari delta Tb. Delta Tb sama dengan Kb tetapan dikali M kecil 15 dibagi Mr. Jadi delta Tb untuk larutan B adalah Kb dikali 15 dibagi Mr. Nah, teman-teman, di soal dikatakan pada tekanan yang sama, delta Tb larutan B itu sama 2 kali delta Tb larutan A. Berarti delta Tb larutan B sama dengan 2 kali delta Tb larutan A. Delta Tb larutan B adalah Kb dikali 15 per Mr. Sedangkan untuk larutan A, Kb dikali 0,03. Nah, Kb karena Kb adalah tetapan dan pelarutnya sama-sama air, maka Kb ini akan habis atau Kb dibagi Kb adalah 1.
maka bersisa 15 dibagi MR sama dengan 2 dikali 0,03. Nah, 2 kali 0,03 adalah 0,06, berarti MR naik ke sini 0,06 turun, MR sama dengan 250. Nah, berarti massa molekul dari zat organik MR dari larutan B adalah 250. Tetapan penurunan titik beku air adalah 1,86. Larutan A dengan melarutkan 11,9 gram KBR dengan MR 119 ke dalam 500 gram air. Sedangkan larutan B dibuat dengan melarutkan 34,2 gram C12H22O11 atau gula dengan MR 342 ke dalam 500 gram air. Jika KBR terdisosiasi sempurna dalam air, maka perbandingan penurunan titik beku atau delta TF larutan A terhadap delta TF larutan B adalah. Nah, sebelum menjawab soal, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah tuliskanlah semua data yang diketahui soal. Nah, maka kita tulis yang diketahui soal. Pertama ada penurunan titik beku air. Penurunan titik beku air adalah KF, yaitu 1,86. Ini adalah tetapan. Nah, kemudian ada larutan A dengan melarutkan 11,9 gram KBR. Gram adalah satuan massa. Berarti 11,9 gram adalah massa KBR, yaitu tadi larutan A ada massanya 11,9 gram. Dengan MR KBR 119, kemudian massa air 500 gram. Kemudian ada larutan B. Larutan B dengan melarutkan 34,2 gram gula. Gram adalah satuan massa, berarti 34,2 massa dari gula. Kemudian MR gula 342 dan massa air 500 gram. Nah, yang ditanya soal adalah perbandingan delta TF larutan A terhadap delta TF larutan B. Nah, yang ditanya perbandingan delta TF A banding delta TF B. Nah, kemudian kita jawab. Nah, ini untuk soal sifat koligatif yaitu penurunan titik beku atau delta TF. Nah, rumus untuk menghitung delta TF adalah sama dengan KF dikali M kecil. Nah, ini untuk larutan non-elektrolit. Nah, kemudian delta TF sama dengan KF kali M kecil kali I kecil adalah larutan elektrolit. Nah, di mana M kecil atau I kecil dulu adalah faktor Van Hoff yang dihitung dari jumlah ion zat elektrolit atau molekular elektrolit dikali dengan derajat ionisasinya. Kemudian M kecil adalah molalitas. Nah, molalitas dihitung dengan rumus massa dalam satuan gram dibagi MR dari senyawa dikali 1000 dibagi massa pelarut dalam satuan gram. Nah, pada soal kita pelarut yang digunakan adalah air. Nah, teman-teman, mari kita lihat pertama untuk larutan A. Larutan A yaitu KBR. Ingat KBR adalah larutan elektrolit karena di sini dibilang terdisosiasi sempurna. Nah, berarti kita tuliskan KBR yang mana larutan elektrolit atau senyawa ion yang terion menjadi K1+ dan Br-. Nah, kemudian kita hitung delta TF untuk larutan A. Nah, delta TF tadi KF kali M kecil kali I. Nah, untuk larutan elektrolit. Nah, KF diketahui 1,86 yaitu tetapan. Nah, M karena M belum diketahui maka kita cari M kecil atau molalitas dari massa dibagi MR dikali 1000 per massa pelarut. Nah, di soal diketahui massa dari KBR itu 11,9, MR 119 dikali 1000 dibagi massa pelarut. Pelarut adalah air yaitu 500 gram. Dibagi 500 gram air. Nah, setelah dilakukan perhitungan didapat molalitas dari larutan A yaitu 0,2 molal. Nah, kemudian kita cari I atau faktor Van Hoff. I sama dengan 1 dikurang N kurang 1 dikali alfa.
N adalah jumlah ion di dalam senyawa. Nah, di sini ada ionnya 1 plus dan 1 min. Berarti jumlahnya 1 ditambah 1 adalah 2. Nah, berarti I sama dengan 1 ditambah N tadi, 1 tambah 1, 2, dikurang 1 dikali alfa. Nah, karena di KBr terdisosiasi sempurna, maka nilai alfa adalah 1. Nah, setelah dilakukan perhitungan, didapat I sebanyak 2. Karena sudah ada nilai M kecil dan I, maka kita bisa mencari delta TF untuk larutan A. Delta TFA sama dengan KF 1,86 dikali M 0,2 dikali I 2, didapat KF kali 0,4. Nah, kemudian kita lihat untuk larutan B, yaitu gula. Nah, ingat teman-teman, gula adalah larutan non elektrolit, maka delta TF kita cari dari rumus KF dikali M. Nah, KF tadi tetapan itu 1,86, sedangkan M kecil belum diketahui, maka kita mencari M kecil dengan rumus yang ini. M sama dengan massa dari gula, yaitu 34,2 dibagi MR, yaitu 342 dikali 1000 dibagi massa pelarut, yaitu massa air, pelarutnya air itu 500 gram. Nah, kemudian dari perhitungan kita dapat molalitas dari larutan B, yaitu 0,2 molal. Nah, kemudian kita cari delta TF, yaitu KF dikali M, berarti KF dikali 0,2. Nah, teman-teman, nilai KF tidak kita masukkan karena nilainya adalah sama-sama tetapan, maka kita tuliskan KF saja. Karena nanti kita akan melakukan perbandingan. Nah, kemudian kita bandingkan delta TFA dibanding delta TFB. Nah, delta TFA tadi KF kali 0,4, delta TFB KF kali 0,2. Nah, karena tadi KF adalah tetapan nilainya sama, yaitu 1,86, maka KF ini akan habis. Maka tinggal 0,4 dibanding 0,2. Nah, untuk menyederhanakan perbandingan, kita bagi dengan angka terkecil. Angka terkecilnya di sini 0,2. Kita bagi sama-sama, bagi 0,2. 0,2 bagi 0,21, 0,4 bagi 0,2 sama dengan 2. Nah, maka perbandingan delta TF dibandingkan dengan delta TFB adalah 2 banding 1.